Pemirsa, sekitar 1,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia akan mengikuti puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, termasuk seluruh jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah menempati puluhan tenda di Arafah. Dengan menggunakan bus, ribuan jemaah haji Indonesia tiba secara bertahap di Arafah untuk mengikuti wukuf yang merupakan inti ibadah haji. Ribuan jemaah haji Indonesia dari berbagai kloter selanjutnya menuju ke masing-masing maktab dan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan. Satu tenda jemaah haji reguler bisa menampung hingga 300 orang dengan dilengkapi sejumlah fasilitas. Di antaranya kasur dan bantal, pendingin udara, air zam-zam, es krim hingga fasilitas toilet serta tempat wudhu. Alhamdulillah kalau saya lihat sudah cukup memadai untuk Arafah ini, udah bagus. Di depan juga ada fasilitas es krim, air zam-zam, toiletnya juga udah banyak. Wukuf di Arafah akan dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi atau sekitar 2 jam lagi hingga terbenamnya matahari. Setelah wukuf, jemaah haji akan mengikuti rangkaian ibadah haji lainnya seperti mabit di Musdalifah dan melakukan lempar jumroh di Mina. Demi menjaga fisik selama rangkaian ibadah di Armusna, para jemaah haji diimbau tidak banyak beraktivitas di luar tenda karena cuaca panas di Armusna bisa mencapai 47 derajat Celcius. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memantau proses keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arafah untuk menjalani wukuf. Menteri Haji Gus Irfan mengingatkan para jemaah agar membatasi aktivitas di luar tenda selama berada di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia meminta jemaah lebih fokus memperbanyak ibadah selama menjalani fase puncak haji. Suhu udara di wilayah Armusna diperkirakan menyentuh 47 derajat Celcius, terutama pada siang hingga sore hari, sehingga jemaah diminta menjaga kondisi fisik dan menghindari paparan panas berlebih. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Arafah dibagi dalam 3 gelombang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelaksanaan puncak ibadah haji, telah bergabung bersama kami rekan jurnalis Indonews yang juga tim Media Center Haji Ika Kesuma yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Bung Ika, bagaimana jalannya wukuf hari ini, seperti apa dan adakah kendala yang terjadi? Alhamdulillah, Raisa dan pemirsa, prosesi ibadah wukuf yang merupakan puncak ibadah haji yang berlangsung di Arafah ini berjalan lancar, dan hingga saat ini masih banyak, kalau kita lihat ya pemirsa ya, di belakang saya masih banyak terlihat jamaah yang masih berdoa, berzikir dan memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini disebutkan bahwa padang Arafah ini adalah tempat doa yang paling mustajab. Dan saat ini pada kegiatan jamaah lebih banyak berlangsung di dalam tenda karena suhu di luar itu cukup panas dan mencapai 47 derajat Celcius, dan pada saat terasa hingga kulit kita itu karena kelembabannya kurang hingga terasa seperti di depan oven yang panasnya 49 derajat Celcius. Namun dalam pelaksanaan ibadah wukuf ini jamaah sangat kusuk melaksanakan ibadahnya, dan nantinya setelah maghrib jamaah akan bergerak ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Dan kami sendiri dari tim tim tugas khusus yang diberikan di Musdalifah untuk petugas haji yang di Makkah akan diberangkatkan ke Musdalifah kira-kira sebentar lagi. Dan sementara itu bagi teman-teman yang bertugas sebelumnya di Madinah menjadi satgas di Mina, ini sudah persiapan untuk menuju keberangkatan ke lokasi tugas berikutnya. Raisa. Ya, terakhir Bu Ika, kondisi jemaah sejauh ini khususnya untuk yang lansia, adakah imbauan dan fasilitas apa yang mungkin sebelum-sebelumnya belum ada di sana? Ya,
Untuk jamaah lansia dan disabilitas, karena haji adalah di Arafah ini adalah pelaksanaan wukuf, maka jamaah haji lansia diberikan kesempatan untuk beribadah melalui safari wukuf yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Safari wukuf ini jamaah lansia diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju ke Padang Arafah, kemudian melaksanakan ibadah wukuf dan kembali ke Makkah untuk beristirahat. Namun pada tahun ini pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji Saudi membatasi safari wukuf bagi jemaah yang sakit, sehingga bagi jemaah yang sakit menurut pemerintah Saudi istitoahnya tidak lulus, sehingga mereka harus menjalankan pengobatan di rumah sakit, dan jumlahnya masih ada sekitar, saya lupa di nilainya, masih sekitar 20 sampai 30 jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit yang tidak bisa di safari wukufkan, karena memang itu kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun untuk pelaksanaan ibadah hajinya sendiri bagi jamaah yang sakit akan dibadalkan karena ini sesuai dengan komitmen dari Kementerian Haji. Baik, Pak. Baik, terima kasih Kak Kesuma atas laporannya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga rangkaian ibadah selanjutnya berjalan lancar. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jemaah untuk wukuf. Meski wukuf di mana saja di kawasan Arafah dianggap sah, banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Wukuf di Arafah yang merupakan inti ibadah haji akan dimulai. Seperti apa suasananya nanti? Berikut laporan Eti Jutasari dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya pemirsa, puncak ibadah haji dalam hitungan jam akan segera dimulai nih. Saat ini saya sudah berada di Padang Arafah. Di tempat inilah jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menjalani wukuf yang menjadi puncak sekaligus rukun terpenting dalam ibadah haji. Seperti diketahui dalam hadis itu disebutkan Al-Hajju Arafah, yang berarti haji adalah Arafah. Artinya siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka tidak sah ibadah hajinya. Karena itu momen wukuf ini menjadi saat yang paling sakral dan paling ditunggu oleh seluruh jamaah haji ini. Dan jamaah haji di sini seperti terlihat di belakang saya ini banyak memanfaatkan ruangan terbuka. Ini sebenarnya adalah taman, namun dialihfungsikan untuk beribadah bersama karena di tenda tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah karena kondisi ruangan yang tidak memadai. Seperti diketahui pemirsa, wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan hari ini, yaitu dimulai setelah masuk waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari. Jadi nanti jemaah haji Indonesia itu atau jemaah haji akan melaksanakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat aksar dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf yang kali ini.
Menyambut Idul Adha esok hari, umat muslim telah mempersiapkan sapi-sapi terbaik untuk dikurbankan. Di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Sudah selesai ini. Seekor sapi berbobot 1 ton akhirnya terpilih menjadi salah satu sapi kurban warga Sidoarjo, Jawa Timur. Sapi jenis limusin ini sebelumnya adalah sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain kebersihan, pemberian makan juga menjadi perhatian untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat. Ya, perawatannya itu ya biasa aja, ini pakai comboran ampat singkong, ya sama rumput-rumput gajah, sama rumput liar. Ini di kandang sini 3 tahun, waktu kita beli umurnya 1,5 tahun. 1 tahun Jadi setengah. 4 tahun setengah ini. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton milik seorang guru terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi berjenis semental dan terjual seharga 100 juta rupiah. Sapi ini diberi nama Ronggo Waseso dan kini berusia 2 tahun lebih. Dari Sidoarjo dan Probolinggo, Pramono Putra, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, warung bumbu ramai diserbu ibu-ibu. Informasi usai jeda tetap di Sini Sore.